Selamat malam, apa kabar Pak Kang? Selamat malam juga Gan Anto. Selalu always dong, baik Selalu dong. always dan sehat Pak ya? Iya dong. Begitu juga sahabat Sonora dimanapun berada, kita berharap mereka juga selalu sehat. Amin. Karena kondisi seperti sekarang, sehat itu yang paling utama Pak Kang ya? Betul sekali, kapanpun itu. Tanpa itu. Cuma Pak Kang, awal tahun, Ya, karena sudah terjadi di mana-mana. Longsor, kecelakaan pesawat, yang terakhir gempa bumi dengan kekuatan 6,2 Pak Kang. iya. Sebagai manusia, apa yang harus kita perhatikan dengan bencana yang terjadi bertubi-tubi ini Pak? Ya kalau memang bencana alam, ya memang secara ilmiah tentu susah dipredik ya. Ya. Bahkan kalau kita berbicara tsunami, itu kan sampai hari ini belum ada tuh alatnya untuk menentukan kapan atau apakah bisa tsunami atau tidak. Ya. Iya, tetapi dari tinjauan feng shui mudah-mudahan bisa membantu gitu. Ya. Toh di dalam buku yang tahun tikus lalu kita telah menulis bahwa unsur air itu akan banyak di tahun ini. Oke. Di mana logam adalah merupakan biang keladinya. Dan kalau logam berkuasa, tentu tanah menjadi rusak. Ya. Karena apa? Karena logam akan merusak tanah, karena tanah mencipta logam, begitu. Nah, kalau terjadi gempa, ya memang biasa. Kemudian masalah angin misalnya. Angin tentu saja lebih besar, karena logam mendatangkan angin. Kalau air, kita mengartikannya sebagai banyak air, bisa berarti hujan, banjir, begitu toh? Ya. Tapi kalau logam, ya banyak angin dan udara kering, banyak kekhawatiran gitu. Ya. Jadi tidak mengherankan kalau kekhawatiran betul-betul sangat mendera di tahun ini, ya. Dan ada di satu halaman saya menulis di sana bahwa memang banyak hal-hal yang tak terduga akan terjadi. Oke. Nah, salah satu yang tidak terduga kan masalah COVID ini, Betul. ya. Dan di awal tahun kita sudah bahas bahwa itu semua terjadi karena masalah ulah manusia juga sebetulnya. Ya. Karena kalau kita berbicara COVID, kita kembali ke tahun 2019 tuh ya. Betul. Karena awalnya di sana. Dan pada saat itu adalah tahun babi tanah. Kalau babi tanah, tanah itu mencipta logam. Tadi sudah disampaikan kan, tanah mencipta logam. Nah, logam nggak akan rusak oleh karena tanah. Logam itu adalah paru-paru. Nah, padahal pandemi itu kan menyerang paru. Ya. Jadi kalau saya sih berkesimpulannya itu nggak wajar gitu. Cuma ada caranya nggak sih Pak, kita sebagai manusia mengcounter hal-hal tersebut? Nah, kita cuma bisa dari sudut pandang feng shui paling memberikan tinjauan. Oke. Ya, tapi ahli feng shui kan nggak punya kewenangan mengambil keputusan apapun untuk hal tersebut. Yang penting kita berhati-hati. Nah, ketika masuk tahun tikus, metode yang 5 unsur menggarisbawahi bakal banyak hal-hal yang tidak terduga di mana kekhawatiran luar biasa. Ya. Nah, itu yang kita mesti jaga sehingga pada saat itu saya menorehkan kata kunci untuk tahun tikus logam Imlek 2571. Masih ingat nggak Juragan Anto? Aduh. Sikap membumi tanpa emosi muluskan rezeki. Jadi kalau tadi ditanya sama Juragan Anto, bagaimana kita harus mengantisipasi atau menanggulanginya? Ya. Ya dengan sikap membumi tadi dan dengan sikap tanpa emosi. Betul. Nah, kalau sikap membumi kita terapkan, artinya apa? Kita nggak sembrono, Ya.
kita lebih mendisiplinkan diri, lebih bersikap cermat dan punya tanggung jawab. Itu yang artinya bersikap membumi, itu. Jangan buang sampah sembarangan. Itu termasuk diantaranya. Tapi dalam konteks COVID ini, kita nggak boleh banyak keluyuran. Kita harus lebih banyak bersikap membumi. Betul. Berkaitan dengan bisnis, kita jangan sembrono membuka bidang ini, bidang itu, ekspansi. Akhirnya kalau kita ekspansi di tahun yang mengkhawatirkan seperti tahun tikus ini, kan akhirnya menjadi sia-sia belaka. Betul. Ya toh? Ya. Jadi sikap membumi itu dan tanpa emosi. Nah yang celaka ini kan yang emosi-emosi. Ya. Ini nih yang namanya COVID-19 nih bohong nih, rekayasa pemerintah nih. Konspirasi. Ngambek, ya kan? Keluar, keluyuran. Ya, emosi dia kan? Kena lah dia. Dampaknya nggak cuma kena sendiri, keluarga juga kena. Betul, makanya kita kembali lagi ke kata kunci tadi. Kalau kita bersikap membumi tanpa emosi, rezeki kita mulus deh. Amin. Nah yang namanya rezeki kan nggak diukur hanya dari uang. Betul. Ya, tetapi Kesehatan juga Pak ya? kenapa? Kesehatan juga Pak ya? Nomor satu dong. Ya, karena seperti beberapa kali kita singgung di acara ini, selalu yang ditanyakan adalah keberuntungan. Ya. Padahal Feng Shui itu tidak mengatur keberuntungan loh. Yang diatur adalah keseimbangan. Betul. Nah kalau kita hidup berkeseimbangan antara logika dengan perasaan, kita kan stabil. Ya. Kita kan akan berpikir objektif. Kalau kita berpikir objektif, kan orang bilang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Sebaliknya, kalau kita berjiwa yang sehat, berpikiran logika yang seimbang dengan naluri, maka tubuh kita juga akan sehat. Nah kalau kita sudah sehat, kita berpikir baik, maka kita akan berkontribusi yang baik terhadap kehidupan. Nggak nyeleneh, nggak bikin yang aneh-aneh. Ya, karena di tahun tikus logam Imlek 2571, yang paling kita khawatirkan adalah apa? Satu, gampang dihasut manusia. Maka banyak kita dengar tuh viral ya, banyak orang bikin video seenaknya, hoax lah ya, kemudian menghasut ya, menggiring opini dan lain sebagainya, dan merasa mereka adalah orang yang paling pintar. Pemerintah aja kalah kok. Jadi memang tidak melulu soal uang. Betul. Bahagia sama keluarga, wah itu jauh lebih penting. Betul. Jadi kita kembali lagi, kalau kita berpikir dan bersikap membumi dan tanpa emosi, maka tahun tikus akan berlalu. Nah, oleh sebab itu, kalau itu bisa kita lakukan, maka kita akan menghadapi masa yang lebih bagus nih. Ya, masa di tahun kerbau logam. Tahun kerbau logam, saya lanjutin sedikit, adalah tahun di mana kita harus mempunyai tekad baja. Tapi satu hal, Juragan Anto harus tahu juga nih satu macam nih, bahwa ini tanggal berapa nih? Ini tanggal 15 Pak. Saat terakhir pre-order buku yang harganya murah dan dapat hadiah Kompas. Benar, jadi langsung aja kirim ke nomor WA Pak ya. Betul lah. 211129200. Ini hari terakhir nih, pre-order dengan spesial harga khusus. Jadi yang jelas teman-teman dan sahabat Sonora, pesan Pakeng tadi harus membumi, jangan emosi, dan mempunyai tekad yang baja ya, seperti logam Pakeng ya. Kalau sikap membumi seperti tanah. Ya, kalau logam itu adalah ambisi. Nah, karena kita adalah tahun logam yang mencair, ambisinya yang semena-mena di tahun ini. Dan di tahun depan pencairannya berkurang. Apa yang akan terjadi nanti kita bahas lagi. Baik, kita mulai saja Pak Kang membantu teman-teman dan sahabat Sonora yang pengen konsultasi malam hari ini.
Oh, so pasti dong. Yang pertama atas nama Lin Weizai. Lin. Lin Weizai, Pak. Lin. Lin W W. W E I Wei. Z H A I Weizai. ZHAI. Betul, Pak. Oke. Ini kelahiran tanggal 8 Tanggal 8 bulan Juli bulan 7 tahun 1980 1980 pukul 17:05. 17:05. Ya. Ibu Lin ini sekarang sedang ngontrak rumah, Pak, menghadap timur sesuai petunjuk Pak Kang tahun 2019. Ini Lin Weisai ini wanita toh? Iya, Pak Kang. Oh. Sebentar. Jadi sudah mengikuti petunjuk kontrak rumah hadap timur. Nah, berhubung COVID, terkendala uang di masa pandemi, jadi mengharuskan saya pindah ke ruko milik keluarga. Oh, Lin ini laki-laki, Pak. Laki-laki. Iya. Saya Terkendala uang di masa pandemi, jadi mengharuskan saya pindah ke ruko milik keluarga istri hadap ke utara. Dampaknya seperti apa, Pak, kalau ngadap utara? jadi banyak masalah lagi dong ya. Oke. Bisa kalut, padahal sayang banget ya. Sayangnya kenapa? Tahun sio monyet kan lagi terbuka nih peluangnya ya. Oke. Iya, jadi sekarang malah ketutup karena dia pindah lagi ke posisi menghadap ke utara toh? Iya. Tapi mudah-mudahan di tahun depan kelihatannya bagus lah ya. Jadi dihitung dulu berapa nilai keberuntungannya Lin Weisai di buku ada tuh. Ya, kalau perhitungannya meningkat, Lin Weisai jangan khawatir di tahun kerbau sio monyet belum tidak diramalkan ciong. Jadi belum ada pantangan untuk pindah rumah. Silakan nanti pindah lagi ke hadap timur tadi. Oke. Ini posisi rukonya 3 lantai, Pak. Menempati ruko depan sama lebar, tapi yang sebelah kanan memanjang agak ke belakang, melebihi ruko yang sebelah kiri. Jadi bentuk bangunannya seperti L. Ini yang mana nih? Yang hadap ke utara. Yang hadap ke utara nggak usah dibincang lagi. Iya, mau sama lebar, mau lebarnya sama, memang ada, Pak ya. Iya kan, Pak, kuncinya itu, Pak ya? Iya, mau apa lagi yang kita mau bahas? Termasuk rukonya banyak beton-beton yang terlihat baik, itu juga tidak begitu pengaruh, Pak. Ya, saya udah nggak mau tahu lagi. Oke, saya beralih ke pertanyaan berikutnya, Pak Kang. Iya. Ini datang dari Ibu Yanti. Ibu Yanti. Ibu Yanti. Oh, Yanti toh? Y, pakai Y, Yanti. Iya. Iya. Ini lahir tanggal 28. Tanggal 28. Bulan 8. Bulan 8. Tahun 1964, Pak. 1964. Pukul 18 petang. 18. Ya. Oke. Suami atas nama Benyamin. Benyamin. Benyamin 25 bulan 11. 25 bulan 11 bulan 11 tahun 1953. 1953. Cuma tidak ada jamnya, Pak. Kenapa dia tanya apa ini? Rumah hadap mana yang cocok buat kita berdua dan usaha di bidang apa? Karena usaha suami sekarang fotokopi dan jual mesin fotokopi bekas. Oke. Pertanyaan pertama, rumah yang menghadap kemana untuk kita berdua? Ya. Untuk mereka berdua kali ya. Mereka berdua gitu maksudnya. Kalau kita berdua kan Pak Kang dan saya, Pak ya. Betul. Dia nggak kebagian lagi nanti. Yang cocok menghadap buat Ibu Yanti dan Pak Benyamin nih, cocoknya hadap mana? ke timur atau ke timur laut. Timur atau timur laut. Okay. Ya, kemudian dia tadi berusaha di bidang fotokopi. Fotokopi, dia jual mesin fotokopi atau menerima jasa fotokopi? Dua-duanya, Pak.
Kalau dia di bidang penjualan mesin, tentunya cocok untuk Juragan Benjamin. Oke. Tapi kalau untuk terima fotokopi, istrinya lebih cocok. Gitu. Jadi yang mengelola jasa mendingan istri deh. Oke, jadi ada pembagian tugas Pak ya? Betul. Karena istrinya ini jualan sepatu Pak, nggak cocok ya? Sepatu. Kalau sepatu itu bahannya kulit, ya itu cocok. Tapi kalau imitasi kulit nggak cocok. Kecuali yang dari kain cocok deh. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya buat anaknya Pak. Iya. Ini namanya Priscilia. Priscilia. 24 bulan 4. 24 bulan 4. Tahun 2003. Iya. Tahun ini mau tamat SMA dan mau lanjut kuliah. Jamnya? Jurusan apa yang cocok Pak? Jamnya? Tidak dijelaskan. Nggak berani. Apalagi dia mau kuliah gitu kan? Ya. Nanti saya kasih pengarahan yang salah. Tak berani. Oke, daripada salah mendingan ini Pak ya. Iya. Kembali ke anak yang kedua nih Pak. Ya, jadi kalau yang tadi bapaknya, saya coba-coba ambil jalan tengah karena ya memang ya mau bilang apa lagi gitu kan. Betul. Tapi kalau buat anaknya enggak deh. Kalau anaknya yang bernama Heri Ciaputra Pak? Ada jamnya enggak? Ada. Oke. Siapa namanya? Ini tanggal 16 bulan 11. Heri Ciaputra. Ciaputra. Iya. Ya. Tanggal 16 bulan 11. Tanggal 16 bulan 11 Tahun 1997. 1997. Pukul 21 malam. Ya. Kerjaan apa yang cocok Pak? Ini pun sebetulnya berkali-kali saya kasih tahu. Kalau jamnya itu jam ganjil, tolong dikasih tahu tepat, lebih, atau kurang. Sebab kalau dia keliru juga, saya bisa ngaco juga nih. Iya. Ya, bidang apa pekerjaan yang cocok? Bidang berunsur api dominan, logam dominan, atau campuran daripada keduanya itu. Siap. Oke, ini baru saja ada kiriman tambahan informasi mengenai Priscilla. Katanya jam 4 pagi Pak lahirnya. Oke. Cocoknya ke bidang teknik kimia, teknik informatika, ya, bidang perminyakan, Ya. kemudian juga cocok di bidang tadi IT udah ya, dia kedokteran kecantikan cocok juga. Oke. Ya, pilihan yang paling akhir adalah dunia kedokteran. Jadi kalau kedokteran yang paling cocok kedokteran kecantikan, ya, atau kedokteran dalam artian yang lebih luas. Baik. Semoga bisa membantunya Ibu Yanti dan keluarga. Kita beri kembali Pak Kang. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, hong shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta.
Bahkan kita jawab pertanyaan lagi ya. Oke. Ini datang dari pendengar dari Bali atas nama Usmia Tiningsih. Perempuan ya. Perempuan. Mia Tiningsih. Ya. Tanggal 28 Maret 28 bulan 3 tahun 1981. Oke. Pukul 17:03. Oke. Kemudian anaknya bernama Alfioni Ave Yunan Firdaus Susanto. Alfioni. Anak perempuan laki nih ya? Saya juga bingung Pak. Soalnya ada Susantonya, mungkin Susantonya nama Bapaknya. orang tuanya Pak ya. Iya. Alfioni Ave Yunan Firdaus Susanto. Oke. Lahirnya tanggal 20 Tanggal 20 bulan 9 bulan 9. tahun 2002. Iya. Jamnya Jam 16:05 WITA. 16 lewat. 5 WITA Pak. Oke. Ingin kuliah tahun depan jurusan psikologi sosial humaniora. Apakah cocok Pak Kang? Di bidang jasa ini saya antara bingung antara perempuan laki-laki, kita ambil yang ada. Jadi kalau saya lihat lebih cocok ke kedokteran daripada dia ngambil ke bidang psikologi. Ya. Dokteran Pak ya? Iya. Karena kalau ke psikologi ada sektor yang agak kurang ya. Saya nggak yakin ini bisa terpenuhi. Ya. Tapi kalau di kedokteran saya yakin dia lebih cocok gitu ya. Paling nggak dia ke psikiaternya misalnya ya. Ya. Jangan ke psikolognya. Kemudian terlebih lagi, lebih bagus lagi kalau dia mengambil kedokteran kandungan, dokter bedah ya, dokter anak, dokter paru atau spesialis liver ya. Jadi bagian dalam ini cocok dia. Oke. Ini Putri Pak, ada tambahan informasi. Oh. Putri. Iya. Oke. Nah, Putri ini rencananya mau kontrak rumah. Cocoknya menghadap mana Pak? Oke. Ya, betul, berarti dia ke psikolognya agak kurang ya. Iya. Kemudian dia mau ngambil kontrak menghadap ke? Cocoknya menghadap kemana Pak Kang? Oh, cocoknya kemana? Menghadap ke timur. Ke timur ya. Iya. Termasuk handicap untuk Putri ini apa aja Pak Kang? Sebetulnya handicapnya boleh dibilang nyaris kecil sekali ya. Sebab dia punya ambisinya bagus. Oke. Hanya saja jeleknya suka keras adat gitu ya. Nah kalau keras adat memang bawaan dari ibunya ini. Ibunya juga keras sekali. Dan kedua-duanya memang masalahnya di lambung gitu ya. Jadi kalau masalah kesehatan, lambungnya nggak bagus. Ya karena lambungnya nggak bagus, bisa aja nantinya Alfioni mengambil bagian dalam gitu ya untuk menangani lambung. Jadi memang harus ada beberapa hal yang diperhatikan ya. Jadi itu yang handicapnya kurang disiplin aja. Okay. Kalau disiplinnya dia tingkatkan, udah oke banget kok buat Alfioni ini. Siap, sukses ya buat tahun ini. Kita beri kembali Pak Kang. Oke. Nanti kita sambung kembali tetap bersama kami di acara Feng Shui bersama dengan Kang Hong Kian. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat.
Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Baik Pak Kang, kita terima telepon dulu Pak Kang. Sebentar dulu, saya mau nambahkan untuk Alfioni tadi ini. Oh iya. Ya, karena ada yang penting ini juga Gan Anto. Karena Alfioni dan ibunya kedua-duanya memang lagi ciong. Ibunya sio ayam, Alfioni sendiri sio kuda. Saya berharap tadi bertanya mengenai mau kontrak rumah. Apakah dia itu Alfioni sendiri ataukah bersama ibunya? Tolong jangan sebelum tahun baru Imlek ya. Jadi sebaiknya mengontrak pindah ke kontrakan setelah tanggal 11 Februari. Setelah tanggal 11 Februari, kalau untuk Alfioni bisa pada bulan ke-1 Imlek, ya bulan ke-4 Imlek, bulan ke-5 Imlek itu yang terbaik. Tanggal berapa pada Imlek-Imlek tersebut? Silakan lihat pada kalender tahun kerbau logam Imlek 2572. Oke, jadi jangan sebelum Imlek Pak ya pindahnya. Jangan, saya khawatir saya tadi teringat. Wah ini dua-duanya lagi ciong, apalagi Alfioni. Ciongnya ya ketidakselarasannya sangat besar karena Alfioni bersio kuda. Ya. Oke, semoga bisa membantu Pak Kang ya. Kita terima telepon dulu. Oke. Selamat malam. Dengan Bapak siapa? Tinggal di mana? Baik, silakan Pak Chandra. Saya nggak dengar apa-apa loh. Bulan tahun serta jam kelahiran. Ya silakan pertanyaannya Pak Chandra. Nanti saya akan teruskan. 16 Mei Pak Kang. 16 Mei 16 Mei tahun 1958. 1958. Pelan-pelan Pak Chandra. Jam? Pukul 19:30 malam Pak Kang. Oke. Pertanyaannya Pak Chandra. Kesehatan? Itu aja Pak Chandra? Kesehatan dan usaha. Serta pakai baju warna apa ya? Oke. Itu saja Pak Chandra. Baik, terima kasih. Nanti akan dijawab oleh Pak Kang. Terima kasih. Baik, silakan Pak Kang. Iya, sayang sekali suaranya tidak terdengar sama sekali di sini. Iya. Ya, juga Gan Chandra ini lahir pada tanggal 16 bulan 5 tahun 1958, Iya. jam 19.30, bukan begitu? Betul Pak. Betul ya. Juga Gan Chandra bersio anjing, ya sebutannya anjing tanah, lahir pada tanggal Imlek tanggal 28 bulan 3 tahun 2509. Iya. Pertama ditanya mengenai kesehatan. Iya. Yang saya paling khawatir melihat kegemarannya ini loh, dengan manis-manis. Oke. Ya, jadi saya khawatir konsumsi manisnya keterlaluan. Saya khawatir bisa kena diabetes, gampang sekali. Ya, sehingga jantungnya yang sebetulnya bagus bisa terkendala juga. Begitu pula bahkan ke livernya. Padahal juga Gan Chandra waktu kecil, waktu bayi, itu agak kuning walaupun tidak kuning sekali, ya. Tentu saja ini patut dijaga betul-betul, ya. Tanah yang luar biasa besarnya dalam komposisi kelahiran juga Gan Chandra sebetulnya bagus sekali untuk livernya. Tetapi karena terlalu besar malah dikhawatirkan merusak, ya. Oleh sebab itu saya berharap mulai hari ini
yang dilakukan adalah mengurangi makanan-makanan manis ya, dan mengurangi karbohidrat tentunya. Kemudian juga harus lebih banyak minum ya, minumnya malas juga nih. Itu yang harus dipedulikan benar. Sedangkan bidang bisnisnya selain berunsur logam atau campuran api logam, yang lain semuanya dia cocok sekali. Dan tetapi yang paling cocok adalah yang berunsur api dominan. Api dominan itu contohnya apa Pak? Api dominan paling cocok ya buka restoran gitu. Ya. Kemudian pilihan kedua api tanah itu bisa juga berarti dia menjadi seorang politikus ataupun lawyer gitu ya. Politikus atau lawyer Pak? Iya, jadi itu cocok. Tapi dia juga ke bidang pastry, cocok banyak bidangnya. Yang penting jangan merambah bidang logam dan jangan juga bidang bercampuran api logam. Jadi banyak sekali. Ya, jadi itu bisa dilihat di buku. Itu belerot pilihannya panjang banget. Ini ada tambahan via WA katanya usahanya ini fotografi dan angkutan bus, Pak. Angkutan bus cocok dong ya. Angkutan bus cocok, fotografi juga cocok. Cuma kecocokannya itu kalau cocok dibandingkan dengan yang berunsur api dominan. Ya. Banyak yang cocok ya. Cocok. Makanya tadi saya bilang kecocokannya banyak sekali. Ya. Tetapi kalau diperbandingkan, misalnya gini, Juragan Chandra ini cocok di bidang berunsur kayu dominan, cocok di bidang berunsur tanah dominan, cocok di bidang berunsur air dominan. Tetapi dibandingkan dengan api dominan, kemajuannya tuh api dominan 6 kali lipat. Wow. Majunya luar biasa Pak Kang ya. Betul. Ya kalau kecepatannya 6-7 kali lipat ya pilih yang mana dong, ya toh? Betul. Termasuk biar kecepatannya 6 kali lipat, pakai baju warna apa Pak? Oh iya. Sebaiknya sering memakai baju warna hijau, kurangi baju warna kuning. Ya. Warna hitam ya biru abu-abu sesekali boleh, tapi jangan terlalu sering. Kalau itu terlalu sering, nanti yang dikhawatirkan meninggalkan pekerjaan, kemudian masuk ke dunia-dunia yang aneh-aneh. Jadi serem sih dunianya aneh. Oke, jadi pakai warna hijau Pak Kang ya? Betul. Ya. Harus lebih sering pakai baju warna hijau. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya Pak Kang. Oke. Datang dari Charles Utama Cahyadi. Charles Utama Cahyadi. Lahir tanggal 18. Tanggal 18. Bulan 12. Tahun 1983. 1983. Pukul 21 malam. Oke. Mau tanya kalau jadi sales besi cocok nggak ya sama sales asuransi Pak? Sales besi paling cocok. Cocok Pak? Luar biasa kecocokannya itu pilihan yang paling optimal. Kalau ke asuransi jangan deh. Jadi ditekuni aja sales besinya ya? Iya, tapi jangan main besi gitu ya. Sama jangan tangan besi Pak? Jangan tangan besi maksudnya begitu ya. Usaha di bidang besi luar biasa ya. Dan saya minta tolong Charles juga sering memakai baju warna hijau karena dengan demikian agar nanti ke depannya Charles bisa berbisnis sendiri dan luar biasa kemampuannya kalau sering memakai baju warna hijau dan setelah itu sering-sering memakai baju warna hijau, putih dan merah. Oke. Dan yang tidak karyawan terus Pak ya. Ya, dan yang tidak boleh dia pakai ganjelan. Jadi kalau sampai dia gagal bisnisnya, salahkan diri sendiri karena tidak mau berubah. Oke. Karena apa yang cuma gampang aja kok.
jangan lagi pakai baju warna hitam, abu-abu, dan biru. Oke. Warna kesukaannya itu. Dan Baik. belajarlah untuk tidak mudah tersinggung. Nah, itu yang paling penting. Kalau salah ditolak ya jangan tersinggung Pak ya. Iyalah. Ya kan? Tetap membina hubungan baik sama klien. Satu waktu Betul mungkin sekali. dia akan membelinya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita break kembali Pak Kang. Oke. Nanti kita masuk ke segmen yang terakhir. Tetap bersama kami di acara Feng Shui bersama dengan Kang Hokian. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Baik Pak Kang, kita baca pertanyaan lagi ya. Oke. Ini datang dari Adam Farel Aldilamambu. Adam. Adam Ya. Farel Farel Aldilamambu. Adila Mambu. Ya. Lahir tanggal 6 Juni 6 bulan 6 tahun 2002 2002 pukul 7:30 pagi. 7:30 pagi. Oke. Sekarang saya sudah kuliah di jurusan teknik elektro. Ya. Cocoknya lebih ke listrik power unit, arus kuat atau tegangan tinggi, atau elektronika dan kendali, atau arus lemah, Pak. Sama aja. Dua-duanya bagus, Pak ya? Cocok. Cocok. Oke. Kemudian handicap saya apa, Pak Kang? Handicapnya terlalu emosional dan tidak punya tujuan. Oke. Iya, tapi saya juga luar biasa salut sama Adam ini. Kalau dilihat dari komposisinya, mestinya dia nggak bisa menentukan bidang jurusan yang cocok itu loh. Kok bisa ya gitu? Apakah yang kasih tahu itu orang tuanya gitu memperhatikan kecocokan anaknya ya toh? Iya. Sebab kalau dari komposisinya Adam ini dari kecil kalau ditanya orang tua mestinya dia bingung mau ke bidang apa gitu. Ya. Nah, dalam maksud saya ketika nanti dia terjun ke masyarakat, satu hal yang dia harus camkan betul adalah bahwa dia harus punya target, satu tujuan yang pasti. Iya. Sebab Adam ini orangnya luar biasa gesit ya, semangatnya tinggi, tetapi tujuannya lemah. Jadi kalau kita ilustrasikan, Adam ini kalau bawa kendaraan maunya ngebut. Tapi ketika kita tanya, Adam, lu mau kemana nih? Nggak tahu dia bilang, yang penting ngebut aja sampai di mana urusan nanti katanya. Supaya si Adam ini punya tujuan hidup yang jelas, Pak. Sebaiknya pakai baju warna apa? Itulah, jadi saya minta tolong putih dan hijau sering mungkin dipakai. Iya. Ya. Kemudian warna merah dikurangi. Dan satu hal lagi saya mau minta tolong, jangan keluyuran tanpa baju tebal karena gampang masuk angin, gampang sakit kepala. Paru-parunya gampang kena masalah, tulangnya lemah, dan tolong kurangi makan dagingnya, tolong lebih perbanyak sayur-sayuran. Oke, kalau nggak punya kepentingan nggak usah keluyuran deh ya, di rumah aja ya, lagi COVID pakai. Ya, jadi tapi dia memang obsesinya keliling nih ya, keliling dunia, obsesi cita-citanya ada. Itu sih bagus ya. Tetapi kalau dia keluar ya hawa dingin apalagi dia nggak tahan tuh.
Jadi tolong jangan merasa, wah badan gua kan kuat gitu. Jangan deh. Ya, totonya rusak di dalam nanti. Iya, iya. Ini tanya soal rumah Pak, cuma masih tinggal sama orang tua, bisa dibantu nggak Pak ya? Oke, nanti kalau dia sudah jadi kepala keluarga, ini hari banyak kan timur laut ya. Oke, karena sekarang rumah orang tuanya menghadap timur Pak. Itu saya nggak bisa kasih komentar. Betul. Karena saya perlu data orang tua, betul. Oke, siap. Buat Adam semoga terbantu. Kemudian saya beralih ke pertanyaan berikutnya Pak. Ini atas nama, saya bingung nih. Oh, Nita Rosita. Nita Rosita Pak. Nita. Nita Rosita. Oke. 8 Juni Iya. tahun 1988. 8 bulan 6 tahun 88. Wah, ini cantik sekali ya. Pukul 8 pagi Pak. Bukan main. Iya. Jarang yang namanya Juragan Anto memuji cantik. Tanggal 8 bulan 6 tahun 88. Pukul 8 pagi Pak. 8 pagi, oke. Sementara suaminya Ya. atas nama Retno Indirianto. Retno Indirianto Pak. Retno Indirianto. Rianto, oke. Lahir tanggal 2 bulan 3 Tanggal 2 bulan 3. tahun 1987. Iya. Jam 12 siang. Oke. Nah, rumah kami menghadap ke arah timur Pak. Cocok tidak Pak? Dari tadi semua yang ke timur cocok, cuma yang ini yang nggak cocok. Padahal tanggalnya cantik tuh ya. Tapi kalau kedua-duanya memang nggak cocok di posisi rumah tersebut. Yang paling bagus adalah menghadap ke barat atau ke utara gitu ya, atau barat laut. Oke. Kalau soal karir bagaimana Pak? Sekarang Ibu Nita ini bekerja sebagai guru honorer. Sebagai guru ya pas-pasan, nggak ada perkembangannya deh, lambat Mumpung sekali. masih muda nih. Iya, mendingan ya bukannya saya mau mencabut satu kepentingan seorang guru loh ya, mendidik anak. Tapi kecocokannya di bidang itu berat banget deh. Ya, kemajuannya sangat lambat. Iya. Kalau coba tanya deh sama suami, makanannya enak banget nggak sih? Jadi kalau dia ke bidang kuliner, pastry gitu ya, minuman, wah itu yang luar biasa. Cuma saya kalau belum ngerasain nggak percaya Pak. Jadi minta tolong dikirim toh? Nggak masalah Kuliner lah. Pak ya, cocok ya. Tapi saya yakin kalau masuk ke bidang itu kemajuannya cepat sekali ya. Apalagi kalau misalnya khusus ke bidang yang berunsur kayu dengan air, ya campuran kayu dengan air nih, dua-duanya kerjasama deh. Ya, kalau dua-duanya kerjasama di bidang kayu dan air, ya misalnya bikin usaha kecil dulu deh, ya nantinya kita lihat luar biasa kemajuannya. Oke. Pertanyaan terakhir Pak, keberuntungan kami berdua di tahun kerbau ini seperti apa? Kalau di tahun kerbau seperti apa itu kan khusus ya, hitung saya nggak berani nyebutin, mestinya dihitung ada 3 hitungan. Jadi perlu dihitung pribadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sio kelinci, sio kelinci kan tahun tikus ciong, masuk tahun kerbau udah nggak ciong. Yang sio kelinci itu kan suaminya. Kemudian Nita itu sionya naga, lagi bagus nih sekarang, tahun depan ciong. Tapi berapa jumlah nilainya itu yang paling menjadi parameter yang paling tepat gitu ya. Misalnya sio naga lagi ciong tapi nilainya tinggi, berarti banyak masalah tapi peluangnya luar biasa. Bisa dihitung kok, ada di buku ya.
Ya. Satu hal yang mungkin perlu dicatat oleh keduanya bahwa Retno itu lahir pada tanggal 3 bulan 2 tahun 2538 berdasarkan kalender Imlek. Oke. Sedangkan Nita tanggal 24 bulan 4 tahun 2539. Ya, dengan menghitung ke kalender Imlek, hitungannya jauh lebih tepat, lebih menjurus pribadi. Oke, jadi mudah-mudahan bisa membantu Ibu Nita dan suami Retno Indrianto Pak ya untuk menghadapi tahun kerbau ini. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan. Selama ini orang kalau kita bilang ya, Sionaga ciong ya di tahun besok, tahun kerbau, udah lemes deh. Kamu yang Sio Anu ya, paling bagus ya tahun depan ya, wah gembira luar biasa. Padahal patokannya satu adalah berapa jumlah nilai keberuntungan. Dan kedua, orang selalu harus ingat, ada satu pepatah mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Dan buku ramalan dibuat bukan untuk didengar bagus jeleknya doang, tetapi merupakan satu jalan untuk mencari way out-nya, solusinya itu seperti apa. Jalan keluar Pak ya. Betul, jadi buku ramalan Sio yang saya sajikan setiap tahun, itu tujuannya tuh ke sana. Makanya saya khawatir melihat misalnya saya selalu mengupload video-video bulanan ya, ramalan bulanan. Seperti bulan ini saya mengupload 2 bagian 1 dan bagian 2. Bagian satunya nih jarang yang lihat karena isinya awalan, dia maunya langsung ke Sio, padahal awalannya itu penting loh ya. Ya, sebagai parameter landasan berpijak, baru tahu Sionya seperti apa. Jadi ketika saya berbicara juga mengenai ramalan bulanan tadi, itu ajuannya juga kepada buku dan kepada jumlah nilai keberuntungan. Jadi memang ada tahapannya Pak ya, jangan langsung ke tahap berikutnya. Betul, segala sesuatu tuh ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jadi percuma kalau buku ini kita buat hanya untuk mengatakan bagus dan jelek tanpa adanya sebuah way out gitu. Nah, way out-nya ini yang harus dimanfaatkan kan, solusinya itu loh. Mau tahu way out-nya seperti apa? Anda bisa pesan bukunya Pak ya. Di antaranya seperti kami itu. 0812-112-920. Yang jelas kita harus lebih membumi Pak Kang dan lebih sabar ya agar segala sesuatunya bisa lebih baik lagi pada tahun ini. Betul sekali. Terima kasih banyak buat waktunya Pak Kang. Sama-sama juga Gang Anto, senang sekali berbincang dengan Anda dan mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat untuk sahabat Sonora dimanapun berada. Baik, itu harapan kita bersama. Pak Kang terima kasih, salam sehat, salam buat keluarga. Sama-sama, salam juga buat semuanya, sukses selalu dan selamat malam.